sakit ini hasilnya sama, akhirnya kita putuskan ke berobat alternatif. Nah, yang ngobatin ini dokter, tapi dokter ini bilang, Bu, penyakit ibu ini ada non medisnya. Oh, dokternya sendiri yang bilang? Dokternya sendiri yang bilang. Antara percaya dan tidak percaya, disitulah saya berpikir, dokter kok ngomong seperti itu? Harusnya kan medis. Full of logika dokternya. Dokter harusnya full of logika. Saya baru rebahan badan, keciumlah bau telur busuk. Bingung kan, ini bau sumbernya dari mana? Begitu saya balik badan, madep ke pintu kamar, itu kelihatan sebelah ini dari pintu kamar tuh putih semua. Ya ternyata itu pocong. Oh, di setengah badan doang? Setengah badan doang. Saya tarik pintu, full, saya coba begini, itu melayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor di rumahnya sendiri di daerah Petukangan, Jakarta Selatan. Jadi di sana dia bersama keluarga ngalamin nih gangguan-gangguan horor sampai saat ini. Jadi di sebelah gue udah ada Om Eko. Halo Om. Ya. Halo, thank you banget Om ya, makasih banget sama-sama. udah datang lagi ke sini buat mau cerita horor nih Om, sama sahabat lonceng. Om katanya ini rumah Om ya, rumah Om sendiri yang di daerah Petukangan. Ini tepatnya di mana Om? Boleh dikasih tahu nggak sama sahabat lonceng? Boleh. Petukangan, tepatnya di Jalan Haji Gaim, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Jalan Haji Gaim. Oh, Petukangan Selatan. Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Oke. Itu lengkap banget. Jadi nggak apa-apa Om ya sebutin? Ya nggak apa-apa. Jadi supaya istilahnya orang yang tidak suka dengan saya atau istri saya dengar cerita ini ya istilahnya jadi tahu gitu. Kalau kita pun istilahnya tidak diam, kita juga berobat. Dan jadi emang cerita horor di rumah ini juga berkaitan dengan sakitnya istri saya. Sakitnya istri Om ya. Sepulang dari sini. Betul. Bener-bener Om waktu itu kira-kira beberapa bulan yang lalu ya Ci ya. Om Eko cerita nih tentang taksi online. Terus pulang ke sini tante itu bener-bener sakit ya, langsung masuk rumah sakit. Ya. Padahal sebelumnya di sini ngobrol sama kita energik banget, ceria banget gitu. Jadi langsung tiba-tiba sakit, bisa tiba-tiba ngedrop banget. Dan sempat dibawa ke 3 rumah sakit. 3 rumah sakit. Oke. Dan hasilnya dari 3 rumah sakit itu semua baru dugaan. Nah dari situlah makanya kita pikir ini ada non medisnya dan diperkuat pula oleh dokter terapinya yang bilang ini penyakit ibu ini bukan penyakit medis dan ada penyakit non medis. Dan sekarang tante lagi proses pengobatan ya, bolak-balik beberapa kali. Ya. Dan ini juga selama tante sakit ini Om ya, berarti banyak kejadian-kejadian horor yang Om alamin di rumah dari awal banget ya. Kalau sebelum istri sakit, saya yang sering ngalamin. Oke. Ya, tapi setelah istri sakit, justru istri yang sering ngalamin. Di rumah. Di rumah. Oke. Nggak malam, nggak siang, karena ada kejadian di siang hari istri diganggu. Oke. Ini ditahan dulu Om ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Om Eko, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip-skip. Dan buat teman-teman di rumah nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Dan Om Eko, langsung kita mulai Om ya ceritanya. Dari awalnya kita pindah ke rumah ini di tahun 2020. Nah, saya deskripsiin dulu lah posisi letak rumah nih ya. Jadi di situ rumah memang jatah dari orang tua.
Ada rumah itu ada 4 pintu. Jadi yang pertama sebelah kanan itu ditempatin sama kakak laki-laki, kedua sama kita ditempatin. Nah yang 3 ke 4 ini kosong gitu. Nah daripada yang ketiga ini kosong, akhirnya kita bikin istilahnya ngebobok tembok kita pakai juga gitu. Nah yang keempat kosong. Di samping kita ini ada lagi rumah kosong, yang kosongnya itu sudah puluhan tahun lah, itu kan sampai pintu pagarnya itu nggak bisa kebuka, udah pohon. Gitu. Nah awal kita pindah, awalnya kita renovasi dulu, kita rapihin semua, terus awalnya kita tidur di rumah yang memang kita tempatin dari awal, gitu di situ. Nah berhubung kita anak sudah gede-gede, ya anak yang nomor 2 ini minta pisah kamar gitu. Nah akhirnya kita kamar saya pindah ke rumah yang sebelahnya. Jadi sini kamar tempatin sama anak-anak. Nah, setelah posisi itu sudah saya pindah kamar sini, saya kan selalu tidur malam. Jadi pulang narik tuh nggak langsung tidur, ngerokok dulu gitu. Awalnya saya notice itu cuma ngelihat bayangan hitam. Awalnya pertama itu. Mungkin cuma penglihatan saya doang. Dari arah mana ini bayangan itu? Selalu dari depan ke belakang. Tapi di rumah yang baru direnovasi ini. Oke. Nah, jadi rumah yang saya tempat ini rumah lama. Nah, samping ini kan kosong. Nah, itu dari rumah yang di tempat renovasi itu selalu bayangan hitam ke belakang, dari depan, dari belakang ke depan ke belakang, selalu begitu. Terus penampakan orang jalan itu dari depan sana sampai ke belakang sana. Terus dari gangguan-gangguan itu memang tidak ada yang terlalu mengganggu banget, nggak. Nah, setelah saya tinggal di sana hampir masuk tahun kedua, itu barulah gangguan mulai istilahnya jelas, nyata gitu. Nah, awalnya saya cuek aja, saya selalu bilang, ya kita masing-masing lah di sini gitu. Gue tahu nih rumah pasti ada penunggunya, apalagi rumah-rumah tua gitu. Mulai kejadian memang ekstrim itu setelah masa saya tinggal di situ, masuk tahun ketiga. Nah itu istri saya mulai ada gangguan sakit. Awalnya ya kita pikir sakit-sakit biasa gitu. Setelah istilahnya saya tidak kemana-mana atau tidak kerja lagi, selama 2 tahun saya nggak kerja, barulah itu gangguan mulai berasa. Pertama yang saya lihat jelas itu, saya memang selalu tidur malam. Jadi kalau nggak bisa tidur tuh ngerokok di ruang tamu, sambil dengar cerita istri, cerita horor. Satu hari itu sekitar jam 2, saya buka laptop, saya buka dari situ satu channel YouTube yang memang menampilkan visualnya, gitu kan. Saya nonton itu sambil ngerokok, tapi lama-lama kok perasaan ini nggak enak gitu. Saya matiin rokok, saya matiin laptop, masuklah ke kamar. Saya baru rebahan badan, keciumlah bau telur busuk. Itu kan, bau telur busuk. Saya periksa tempat sampah kosong, saya periksa kolong tempat tidur nggak ada telur. Gitu. Saya ke depan, ke ruang tamu. Kok nggak ada bau busuk? Balik lagi ke kamar, tiduran lagi, bau lagi telur busuk. Bingung kan, ini bau sumbernya dari mana? Gitu. Akhirnya saya cek ke depan, nggak ada. Kamar mandi, semua saya keliling dulu. Saya cuci kaki di kamar mandi, saya balik lagi ke kamar. Saya buka pintu kamar agak lebar. Saya tiduran lagi, bau telur busuk. Gitu. Begitu saya balik badan, madep ke pintu kamar, itu kelihatan lah sebelah gini dari pintu kamar tuh putih semua. Dan ternyata itu pocong. Oh, di setengah badan doang? Setengah badan doang, gitu kan. Pocong, saya tarik ke pintu. Pintu kebukanya nggak full awalnya, memang agak lebar tapi nggak full. Saya tarik pintu full, saya coba begini. Itu melayang, das, masuk ke arah gudang. Masuk ke arah gudang, keluar, ada apa nih di dalam gudang nih, gitu kan. Udah akhirnya saya tidur, masuk lagi kamar, saya iseng, saya buka lah, bau telur busuk.
Ternyata benar gangguannya itu pocong. Nah terus dari kejadian itu paginya saya bilang sama istri, kayaknya harus ditempatin tuh gudang, saya bilang gitu kan. Mau ngapain sih ya, macam-macam aja kamu. Enggak, soalnya udah istilahnya gangguannya ini udah mulai benar-benar nampakin gitu kan. Terserah kamu lah. Terus saya bicara sama istri gini, ya sekalian aku mau minta nomor togel gitu kan. Udah akhirnya tuh gudang tuh saya rapiin, saya bikin lah buat tidur tuh pakai papan. Gitu. Nah kondisi istilahnya saya jelasin ya. Jadi 2 rumah saya pakai, ruang tamu di sini istilahnya tempat istrikaan, di kamar anak-anak, kamar mandi, di sini kamar saya, belakang gudang. Di gudang itu berhadapan sama kamar mandi. Gitu. Tapi kamar mandi jarang dipakai. Oke. Nah, akhirnya saya bikin tempat tidur di situ, tidur. Nah, jadi saya tidur itu kaki saya itu mengarah ke kamar mandi. Nah, pertama memang nggak ada gangguan. Nah, sebelum tidur biasanya kalau nggak dengerin cerita-cerita horor, ya misteri atau yang lainnya, saya selalu main game gitu kan di belakang tuh. Tutup lah. Nah, satu hari itu sekitar jam 2 mungkin, sekitar jam 2-an lah. Habis dengar cerita horor, saya matiin handphone. Saya baru merem mata, itu ada cahaya dari kamar mandi. Baru merem, tapi ya istilahnya cahaya walaupun kita merem kan kelihatan ya. Kalau cahaya lampu pasti ya seperti itu. Kalau kita merem ya cahayanya tetap gitu kan. Kalau ini enggak, silau. Begitu saya buka mata, itu kepala pocong nongol di kamar mandi. Nongol gimana dia? Saya kan pintu kamar mandi, dia begini. Oke. Nah, gitu. Nah, saya merem mata lagi. Bisa baca-baca, ayo loh, bilang gitu kan. Gua mau lihat muka lo. Saya buka, nggak ada. Nah, itu nggak bisa tidur tuh. Gelisah saya di belakang. Saya bangun, saya ngerokok lagi. Ayolah sinilah, dia bilang itu kan. Kalau mau nongol ke sini. Nggak ada sampai pagi, sampai jam subuh saya nggak tidur malam itu. Ya berhubung saya nggak kerja, nganggur pada saat itu kan. Kemudian 2 kali muncul di sini. Nah, tadinya di sini gudang tempat saya tidur. Jadi walaupun nggak tidur tenang lah. Itu si pocongnya ngomong lihat mukanya berarti yang pertama itu? Ngelihat. Kalau yang pertama lihat kan cuma setengah badan. Terbang habis itu. Ini yang nongol kelihatan ya? Ini nongol kelihatan. Mukanya muka siapa? Ingat nggak? Nggak, saya nggak ingat muka siapa, cuman hitam. Hitam. Terus di hidungnya ini ada kayak kapas, tapi kapasnya itu nggak putih, gitu kan. Masih ada itu. Selang dari situ berapa bulan mungkin kemudian, saya tidur lagi. Ya memang saya tidur di ruang gudang itu setiap malam Selasa, malam Jumat. Gitu, sampai istri bilang gini, macam-macam aja kamu ya, katanya gitu. Ya siapa tahu dikasih nomor, dia bilang gitu, bercanda nih. Saya tidur lagi di situ, di gudang. Tidur, terus biasa lah aktivitas kalau malam tuh ya kalau nggak dengerin YouTube, ya main game gitu lah. Terus sekitar jam 2 atau jam setengah malam lah, terus tidur lagi, baru melek mata. Kok kayak ada merhatiin gitu. Jadi posisi saya tidur itu, di kaki saya itu kipas yang standing diri itu kan. Kok kayak perasaan nggak ada ngeliatin gitu. Begitu saya buka mata, di atas kepala kipas, itu kepala pocong lagi. Pocong yang sama mungkin ya. Nah, awalnya saya kaget, setan lu, saya bilang gitu kan. Saya permata, ya saya baca-baca, saya melek lagi udah nggak ada. Karena waktu itu yang tadinya di kamar mandi dia maju ke dekat kipas, nyari saya nggak ada. Keluar dari gudang, masuklah ke kamar. Setelah saya masuk ke kamar, posisi kamar nempel sama rumah yang terakhir itu yang kosong. Di ruang kosong itu ada suara aktivitas. Suara apa tuh? Pertama yang saya dengar air, cur, terus duk gitu. Wah, nanti seperti ini gitu kan. Ya kebiasaan saya kalau ketemu hal-hal begitu saya selalu balas. Kalau duk saya balas duk. Terus sampai terakhir nyali saya sudah ngumpul lagi.
Saya keluar, saya ke depan pintu rumah kosong itu. Saya balas dari situ. Udahlah, saya bilang. Masing-masing kita. Nah, sebagai lagi ke kamar nggak ada tuh nanti suaranya. Dari cerita itu, satu hari lagi kemudian saya ke kamar mandi sekitar jam 3-an. Ternyata, jadi saya ke kamar mandi itu bukan kamar mandi yang di gudang ya, kamar mandi yang di rumah yang awal kamar saya di situ. Ya, jadi posisinya kamar anak kedua, kamar anak ketiga, pertama. Nah, saya dari kamar jalan ke kamar mandi. Anak pertama saya teriak, wow, gitu kan. Cewek cowok anak? Cowok Ya. Kenapa bang? Wah ya, enggak, kirain kayak yang tadi, yang lewat-lewat doang warna hitam, dia bilang. Hitam, maksud kamu apa nih? Ya 2 kali tuh ada bolak-balik hitam, dia bilang. Nah udahlah, nggak ada apa-apa tuh. Dalam hati awalnya saya ngeliat, kalau dari depan ke belakang, belakang itu warna bayangan hitam. Ya, anak saya ngeliat. Ya. Nah, udahlah, bukan apa tuh bang. Nah, anak saya nomor 2 ini, dia tidak percaya sama hal-hal goib seperti ini. Bodoh amat, gitu kan. Singkat cerita, istilahnya dari sekian lama kita tinggal di sana, masuklah ke kondisi istri yang sedang sakit, gitu. Jadi dari awal memang tuh rumah sudah ada penunggunya, pertama istri sakit. Gitu. Awalnya kita memang beranggapan istri sakit ini memang sakit biasa lah ya. Jadi, nah pada saat itu setelah saya pulang dari sini, saya bawa istri ke rumah sakit, ke salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Iya, pas banget balik dari sini ya, yang cerita pertama itu ya. Cerita pertama. Tadi Om bilang ya, kan sama tante tuh ke sini. Ya, betul. Pulang ke rumah sakit langsung. Langsung ke rumah sakit. Nah, rumah sakit ini dianjurkan untuk dirawat. Tapi karena pikir istri capek, terus saya juga capek kan, kita putuskan besok lah baru dirawatnya. Gitu. Kita pulang dulu. Rawat di sana, didiagnosa lah, ternyata perkiraan pertama itu pikir istri hamil. Karena reaksinya mual, kalau masuk makanan juga dia mual, perutnya membuncit gitu. Periksa di Pertamina, ternyata hasilnya negatif, baru dugaan kanker. Di rumah sakit tuh? Rumah sakit Pertamina yang pertama nih. Nggak apa-apa ya sebut rumah sakit? Nggak apa-apa. Di rumah sakit Pertamina dikabarkan kanker. Dugaan kanker. Penasaran kan? Saya bawa lagi ke rumah sakit Siloam. Oke. Gitu. Nah, di rumah sakit Siloam, sebulan dirawat di sana, udah diperiksa segala macam pasti. Awalnya kita di rumah sakit itu ngambil yang sendiri di rumah sakit itu. Nah, dari di rumah sakit ini, istri dapat gangguan, termasuk saya juga ngelihat, istrinya saya ngelihat. Nah, pada satu hari, satu malam, ya saya nggak bisa tidur, istri nggak bisa tidur, saya main game. Itu awalnya saya ngelihat sih cuman ujung mata awalnya, tapi sudah yakin kalau itu ada sosok. Jadi saya lihat punggung, agak bungkuk, ini rambut lagi diikat, belakangnya, dia jalan. Bukan jalan ya, kayak melayang gitu. Kayak melayang, jadi posisi saya cerita dulu, saya tidur dekat kaca. Di sofa dekat kaca, di sebelah kanan saya istri, di depan ini lemari, samping lemari TV. Awalnya pikiran saya itu bayangan, bukan penampakan. Karena pikiran saya di situ kaca gitu kan. Begitu saya sadar, oh ini bukan, istilahnya bukan orang atau istilahnya makhluk lain. Nah, begitu saya sadar, istri teriak, ya, gitu kan. Nah, yang awalnya pelan, dia melayangnya, begitu istri teriak, ya, aku tahu, gitu kan. Dia langsung cepat, bus, masuk. Nah, perkiraan awal di situ kaca. Saya bangun, ternyata di lemari itu kayu semua. Jadi memang ada saya naruh di situ, ada naruh gelas, botol aqua, semua di situ saya taruh. Udah mah, bilang gitu. Kayaknya nggak beres nih kamar. Terus, iya ya. Akhirnya besok paginya saya putuskan pindah kamar. Ternyata di ruangan yang kita ada orang lain pun gangguan ada, gitu. Ya gangguan ada gitu istilahnya. Goyang-goyang tempat tidur. Ini saya tanya sama karena yang ngalamin istri,
Penampakan ada lagi nggak bang? Nggak ada ya. Cuman goyang-goyang sama seperti ada orang napas di kuping aku. Oke. Dibilang gitu. Nah, kita cerita setelah selesai istri diperiksa, operasi segala macam, saya pulang, tapi kondisi istri makin memburuk. Kaki, istilahnya kaki masih bengkak, tapi perut sih memang sudah agak mendingan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kaki bengkak ini dari rumah sakit pertama, kedua itu tidak ada hasil, istilah tidak tahu penyakitnya apa. Oh, jadi dari pertama udah bengkak memang ya? Pertama memang udah bengkak, gitu kan. Diperkirakan awal tuh dari di perutnya itu, terus nempel ke kaki. Ternyata enggak, kaki masih bengkak. Soalnya ke rumah sakit ketiga nih, Darmais. Tapi di rumah sakit yang kedua ini, di rumah sakit S ini, diagnosanya sama? Diagnosanya sama. Sama kayak Pertamina ya? Pertamina, Dugaan kanker. Oke. Gitu. Nah, akhirnya kita bawa ke Darmais. Oke. Di Darmais, karena waktu itu kita nggak nginep, berobat jalan, sempat diperiksa juga, ngambil sampel dari tulang belakang, hasilnya sama, dugaan kanker, gitu kan. Dari ketiga rumah sakit ini hasilnya sama, akhirnya kita putuskan ke berobat alternatif. Oke. Berobat alternatif, pertama datang biasa, nggak ada. Kita datang yang ketiga, nah, yang ngobatin ini dokter, tapi dokter ini bilang, Bu, penyakit ibu ini ada non medisnya. Oh, dokternya sendiri yang bilang? Dokternya sendiri yang bilang. Nah, kita alternatif itu akupuntur. Nah, ini penyakit ibu ada non medisnya. Terus saya tanya, non medis maksudnya apa dok? Satu, saya nggak percaya, bukan nggak percaya, tapi masa sih zaman sekarang masih orang pakai begitu, gitu kan? Terus yang bilang ini seorang dokter. Antara percaya dan tidak percaya, disitulah saya berpikir, dokter kok ngomong seperti itu? Harusnya kan medis. Full of logika dokternya. Dokter harusnya full of logika. Kita lihat Pak, pada saat itu di ruangan itu, karena ruangan prakteknya itu tidak tertutup di kamar, nggak, jadi di ruang tamu. Oke. Semua. Jadi pasien-pasien tuh ngumpul di situ semua. Coba Pak, bawa ke sini akuanya, masih utuh, masih segel, kasihlah. Pertama sama dia taruh di lantai, Bapak lihat dulu bawahnya, dasarnya. Ada nggak selain air? Nggak ada dong. Terus sama dia dilihat, coba sekarang lihat. Apa yang Bapak lihat? Saya perhatiin tuh. Itu titik merah apa karena ada di lantai atau gimana? Karena di bawah dasar aqua itu ada titik merah. Oke. Gitu kan. Yang di depan pintu, iya tuh merah tuh kelihatan tuh, gitu. Kan? Pasien lain nih? Pasien lain. Oh. Pasien lain tuh bilang, iya tuh merah tuh kelihatan. Berarti bukan saya aja yang ngelihat. Oke. Ya dok, titik merah, saya bilang. Wah itu paling ada di bawah kali dok, titik merah. Diangkat tuh botol aqua. Bapak lihat bawah ada tanda merah nggak? Nggak ada. Botol aqua pun nggak ada, pernah diangkat. Tapi begitu ditaruh, titik merah ada lagi. Oke. Kan. Ini posisinya, ini ada di atas kamar Bapak. Gitu. Di atas kamar Bapak yang Bapak tempatin. Yakin nih dok? Bilang, iya. Sekarang saya sih menyarankan, coba Bapak deh cari kiai, ustadz, dia bilang gitu kan. Nah, setelah dari situ, ya istilahnya kita coba-coba cari dulu gangguan di rumah, istilahnya kita skip dulu ya. Jadi ini karena ada hubungannya juga nih dengan yang di rumah nih, gitu. Batin manggillah tuh istilahnya Ustadz ya, waktu saya sudah datang ke rumah. Tapi kesan pertama saya dengan Ustadz ini saya nggak yakin, gitu. Nggak tahu kenapa tuh, nggak yakin aja. Dan ternyata memang setelah menjalani pengobatan, ritual-ritualnya, ruqyahnya, sampai terakhir dia pulang, saya tuh tetap nggak yakin gitu kan. Kenapa? Dia baca-baca aja sambil dia melakukan ruqyah itu bacaannya itu baca qulu aja nggak habis-habis, diulang lagi gitu kan. Hanya selesai lah itu pulang, saya nyari lagi nih, tanya, dapatlah di Serang. Memang ketemu pertama ya dibelin juga ya, nggak ngomong nggak apa, tapi dia langsung baca. Yang pertama dia langsung baca, oh iya, ini ada 2 orang perempuan yang ngajarin ibu. Dan ini pun masih ada di rumah.
kirimannya. Oke. Kan. Pada saat itu ya, udah diobatin. Terus dia bilang, nanti ibu datang lagi kemari, saya mau terawang dulu. Dia bilang, saya mau lihat dulu. Waktu itu kita suruh datang hari Rabu. Balik lagi lah, singkat cerita kita balik lagi hari Rabu. Ternyata di hari Rabu itu kita dibacain semua sama dia. Jadi dia dilihat, benar Bu, di tempat ibu ini, atau di tempat di rumah ini, itu ada 3 penunggu yang memang beda-beda. Pertama memang penunggu asli sana, itu anak kecil. Pada saat dibilang anak kecil, saya pernah diganggu dengan anak kecil, bukan diganggu, diparkirin mobil sama anak kecil. Nah itu pernah saya ceritakan dulu. Kan? Oh yang di itu ya? Yang di ojol ya? Yang di Grab. Nah, anak kecil ini 2, laki-laki sama perempuan. Terus ada makhluk bawaan. Terus saya tanya, makhluk bawaan apa Pak? Ini ada yang ikut katanya. Itu ada yang ikut. Nah, ada yang ikut dan dia menetap di situ. Nah, yang ketiga memang yang ketiga ini kiriman. Gitu. Sampai sekarang pun masih ada di situ. Oke, yang ketiga ini yang bawaan ini bisa saya suruh pergi katanya bilang itu kan. Sekarang istilahnya yang kiriman ini mau saya lihat juga. Coba ini sama dia, saya pulang dibekalin air, istri juga dibekalin air. Nah, yang 1 botol ini itu disuruh siram semua rumah. Oke. Dipakailah itu kan. Diciprat-cipratin gini. Cipratin. Setelah kita berobat ke sana yang kedua ini, perubahan di istri saya tuh kelihatan. Oh. Kaki yang tadinya bengkak. Ada sih foto kaki istri, perbedaan istri yang bengkak itu. Dia selama pulang dari sana seminggu di rumah, kaki mengecil. Hampir sama dengan yang kiri yang bengkak. Hampir sama dengan yang kanan. Setelah kejadian kaki mengecil itu, istri bilang, waktu itu saya keluar, dia siang pada kejadiannya, di samping tempat tidur sebelah kanan, sama di kakinya istri, itu ada asap, keluar asap. Jadi kalau menurut istri, itu kayak orang naruh habis bakar rokok terus ditaruh. Nah, asapnya kayak begitu, naik katanya. Setelah ada asap itu, tempat tidur digoyang-goyang. Nah, saya pulang lah. Pulang istri cerita. Setelah kejadian itu, besoknya, itu kan seminggu mengecil. Besoknya kaki balik lagi semula, bengkak lagi. Oke. Itu, bengkak lagi. Yang tadinya di rumah itu gangguan cuma bayangan-bayangan lewat. Nah, kita balik lagi ke rumah cerita di rumah, yang ternyata gangguan itu lebih dari yang sebelumnya. Jadi, sebelum saya ke Serang, saya sempat renovasi lagi rumah. Oke. Gitu kan. Nah, saya renovasi rumah dengan kondisi rumah ini direnovasi bukannya baik, malah hancur. Istilahnya bukan hancur lah, nggak jadi apa-apa. Jadi rumah yang tadinya bisa ditinggalin, sekarang nggak bisa ditinggalin. Berantakan gitu kan. Dengan kondisi seperti itu, awalnya gangguan-gangguan munculnya lagi lebih ekstrim. Jadi setelah kita berobat ke Serang, di atas itu kayak suara orang jalan. Brak. Kalau tikus kan kayak begitu. Nah, itu pertama, kedua, ketiga, sampai kesekian lah. Akhirnya saya penasaran, gitu kan, dengan yang jalannya ini. Jadi, dari kaki mulai dia membesar lagi, terus gangguan mulai ekstrim lagi nih, kita balik lagi ke sana. Ke Serang. Oke. Ke Serang, dia bilang, iya, ini diperkuat lagi. Terus saya cerita, oke, di rumah seperti suara orang jalan di atas, saya bilang gitu kan. Kaki istri bengkak. Kalau menurut Pak Kiai diperkuat lagi, apakah ada hubungannya suara-suara itu? Ya, katanya. Kan? Nah, terus dari kejadian itu, saya penasaran nih, dari sekian lama suara. Begitu ada suara kayak orang jalan itu sekitar jam 1, ya saya tadi bilang kan rumah belum jadi, masih berantakan kan, hancur lah. Jadi cuma ada tangga doang, belum ada penghubung ke dalam, ke rumah yang di dak. Jadi begitu saya naik tangga, itu tuh istilahnya kalau bahasa Betawinya apa ya,
plafon itu, jadi kita bisa lihat ruangan di atas atap ini. Iya. Nah, saya naik ke sana, saya senter sekitar jam 1-an tuh. Saya senter di pojokan, persis di atas kamar itu ada 2 titik merah. Tuh. Saya kaget kan, saya teriak. Nah, istri bilang, apaan ya? Enggak ada apa-apa. Nah, gitu kan, saya turun, aduh apaan nih, gitu kan. 2 titik merah Om? 2 titik merah. Kayak mata berarti Kayak ya? mata. Kayak mata merah gitu ya? Pojok gitu kan. Terus gangguan di rumah yang kita nggak tempatin, karena begitu saya renovasi, semua pindah ke rumah yang sebelah kamar saya. Jadi tukar, kamar saya ditempatin anak, istri tidur di ruang tamu, karena lagi sakit kan. Terus anak pertama saya tidur di arah ke gudang, dekat pintu gudang. Nah, ini kosong. Ini kosong. Nah, otomatis di sini nih aktivitas yang di luar perkiraan, di luar nalar itu banyak di sini. Oke. Dari bayangan, suara-suara, di dapur gitu kan. Padahal kita istilahnya malam itu piring kotor apa nggak ada. Semua peralatan kayak piring apa itu pindah semua ke ruangan ini. Di rumah ini yang kosong ini, di dapur kayak suara piring beradu. Petang gitu kan. Saya lihat nggak ada apa-apa. Kayaklah tikus masa seperti itu. Terus suara di atas itu brak. Nah, akhirnya kita ada waktu, ada biaya lagi, berangkat lagi ke Serang. Gitu. Ke Serang, diobatin lagi. Terus dibilang ini, si Prakia ini, iya nih katanya, ini diperkuat, dan yang ngerjain ini beda lagi orangnya. Saya tanya, maksudnya orang apa nih, yang ngerjainnya atau yang mintanya, yang ngerjainnya? Jadi seakan-akan, gue kalah nih sama ini, perkuat lagi. Oke. Dia pindah dukun ya? Dukun. Nah, pindah dukun, setelah pulang dari Serang yang keempat, kakak istri datang ke rumah. Bilang gini, Cuk, gue dengar semalam, beberapa malam lalu, di atas rumah lo ada bunyi ngungung terus meledak. Dia bilang, berarti benar lo ada yang kirim. Gitu. Itu setelah kita pulang dari Serang, dari diobatin Pak Kiai. Ada kejadian. Gitu. Nah, akhirnya dari rentetan kejadian-kejadian ini, terus di rumah yang sebelah ini makin gangguan makin banyak. Akhirnya saya putuskan, saya tempatin tidur di situ. Tadinya tidur sama istri di ruang tamu. Saya bilang, Mah, aku tidur di belakang ya. Karena kayaknya gangguannya makin banyak nih. Tidurlah di belakang. Saya tidur pakai papan biasa. Papan, saya tilamin ini. Itu pun lantai masih kotor, masih banyak debu bata segala macam, masih banyak di situ. Saya tidur di situ. Satu hari, biasa tuh kayak jalan di atas tuh, brak gitu. Saya balas pakai sapu. Brak, nggak ada suara. Sekitar jam 3, saya kan lagi kebiasaan nggak pernah tidur malam, ya. Saya lagi biasa lah sambil tiduran sambil begini nih. Dari tangga yang belum jadi itu, karena di tangga itu kayak ada ventilasi. Yeah. Ventilasi yang diiris pakai kawat nyamuk doang. Pelan turun. Titik merah 2 yang di pojok itu, ternyata itu matanya kunti. Tapi dia kepalanya ke bawah, rambutnya tetap nggak bergerak. Oh, dia pala duluan ya di bawah ya? Turun nih, pelan. Nah, saya lihatnya itu titik merahnya 2 doang. Begitu saya tegesin, ternyata itu kepala kebalik. Ya, kalaupun misalkan kalau kita kebalik kepala kan biasanya turun rambut. Ini nggak, rambut tetap seperti biasa, nggak ke arah bawah, rambut ke atas. Saya kaget di situ, langsung naik lagi ke atas, saya langsung ke depan, lihat kondisi istri. Kamu nggak apa-apa, Mah? Badanku gatal semua ya. Dia bilang, oh ya udah kan.
Aku kasih minyak angin ya, operasi semua baik, kasih minyak angin. Nah, terus hari itu nggak cerita, besok paginya cerita. Malam kan ada brak-brok di atas kayak orang jalan. Aku balas pakai sapu. Taunya kepala tuh nongol mah dari atas. Saya bilang, jangan-jangan itu. Itu gangguan-gangguan. Nah, terus ada lagi istilahnya. Saya yakin kalau gangguan itu ada. Anak saya kecil yang tadinya nggak percaya, satu hari, itu malam, saya tidur di belakang, istri di ruang tamu, kakaknya di depan kamar dia. Dia buka pintu kamar, ada sosok, dia bilang ada sosok kakek-kakek lagi berdiri di antara rumah yang kita tinggalin sama rumah yang kata kosong. Oke. Nah, gitu kan. Ada di batas penghubung itu. Ngebelakangin dia banting pintu. Biasanya jangankan dibanting, dia buka pintu, istri itu suka bangun. Ini enggak, dia banting pintu, istri nggak bangun, kakaknya nggak bangun, saya juga nggak bangun. Gitu. Dia bangun jam situ mau ke kamar mandi rencana. Begitu dia ngeliat, dibanting pintu, nggak lama dia buka lagi. Itu bayangan nggak ada, sosok itu nggak ada. Terus besoknya dia cerita, ya malam ya lihat ada sosok kakek-kakek, dibilang kakek-kakek. Setahu aja di sini gangguannya bukan kakek-kakek kok deh, dibilang itu kan. Kalau nggak pocong, bayangan-bayangan hitam doang. Karena yang pernah saya lihat itu enggak kok ya, badannya agak bungkuk, rambutnya diikat katanya, tapi dia ngebelakangin. Itu yang nongol di rumah sakit. Karena si Pak Kiai bilang, ini pun yang gangguan yang makhluk ini ada di rumah, sampai sekarang ini ada di rumah. Kalau memang itu betul yang kita lihat di rumah sakit, berarti diteror istri itu dari sejak di rumah sakit. Si Pak Kiai juga bilang, ini dia ngerjain ini bukan bikin buat kamu mati, tapi buat bikin kamu menderita. Mau disembuhin gimana pun, mau diapain, tetap kamu pasti dibikin terus sama dia. Oh ini kalah, cari lagi dia yang lain. Ini kalah. Nah ini memang sudah ditanam nih di rumah gitu. Dari sejak anak saya ngelihat itu, dia nggak berani sekarang di rumah sendirian. Tadinya dia jam berapapun tinggal di rumah sendirian berani. Oke. Makin kemari, sekarang ini setiap malam waktu istri masih tidur di depan di ruang tamu, setiap malam tuh dia merasa dicekik. Itu selalu sekitar jam 2. Dia WhatsApp, ya aku ada yang nyekik katanya. Langsung dia keluar, kenapa mah? Di leher aku sakit, kayak ada yang nyekik katanya. Kayak dicekik, pusatnya aku sesak. Di mana? Posisinya di sini dia bilang. Jadi kayak ditekan gitu, tekan di sini. Ya udah, coba besok kita ke sana lagi. Nah, karena waktu belum sempat ke sana, hampir setiap malam dia selalu tuh. Kita selalu jam 2. Akhirnya kita ke sana, ke Serang lagi. Belum lama ini kita ke Serang lagi, tanya lagi. Ya begitu, dari setiap kita ketemu, si Pak Kiai ini selalu kesan pertama itu bikin jengkel lah. Dia diam, cuma ngeliatin, diam. Tapi begitu kita masuk ke ruangan, ke ruang tamu, langsung dia bacain tuh. Ini ya gitu kan. Nah, seperti kayak dicekek itu, ya. Ini leher ini katanya. Sekarang ini dibilang mediasinya ayam disembelih, terus pakai gedebong pisang. Si darah ayam itu dioleskan di gedebong pisang, tapi yang berasa kamu. Oh gitu. Itu bilang gitu kan. Terus kaki ini yang diolesin di antara mata kaki. Nah memang di antara kaki itu di sini bengkak. Di sini bengkak, tapi di sini dalam. Nah ini yang di sini yang diikat, dia bilang. Gitu kan. Di bagian ini ya, bagian ankle sini ya. Ini ya. Ankle ini sini. Ini gede nih. Ini gede. Oke. Sini dalam. Ini yang diikat di sini. Yang diolesin di sini, dia bilang. Oke. Itu dia belum pegang, istri belum dilihat kakinya semuanya. Udah dibaca. Pokoknya setiap kita datang, dia diam, cemberut, itu kan, cuma ngeliatin. Tapi setelah itu dibeberin semua. Biasa diobatin, dikasih air, mau dipakai air pulang. Saya bilang gitu, setiap malam kan kamu rasa dicekik nih.
tidur aja di belakang sama aku. Kita tukar nih tempat tidur ini, kita pindahin ke belakang, kita belakang pakai tempat tidur anaknya yang belum dipakai, Oke. gitu kan. Nah, kita pindah tuh tukar. Setelah pindah tuh ke tidur kalau malam tidur di belakang, aman dia, gitu kan. Nggak ada bilang rasa kecekek, nggak ada apa. Nah, saya pikir logika gini, kalau memang itu penyakitnya dia setiap malam sesek atau kayak orang nyekek, ya berlanjut terus kan. Tapi setelah kita tukar tempat tidur, itu enggak. Emang kita nggak tidur, malam nggak tidur, karena istri itu ke kamar mandi 2 jam sekali. Oke. Dari gangguan, ya istilahnya setiap malam diganggu kayak dicekek apa segala macam. Suara yang tadinya brak selalu di malam ada di atas tempat dia tidur, ini pindah sekarang ke dapur, ke tempat kita tidur. Ih, kayak nyamperin dia. Sayangnya, yang di posisi tempat kita tidur itu nggak bisa saya lihat ke plafonnya, ke ruangan atas itu nggak bisa dilihat. Oke. Karena sudah ketutup kan. Dan logikanya, di atas tempat saya tidur itu udah coran beton. Bukan plafon. Udah coran beton. Dari tempat saya tidur sampai ke dapur itu udah coran beton. Tapi suaranya, suara plafon. Brek. Iya, beda. Awalnya pikir sama. Ya. Saya ngecek pertama, kan saya ngeliat ke pojok kamar yang dia tempat pertama saya tidur, sama sekelilingnya. Begitu brek yang di belakang, saya coba naik lagi ke atas. Lewat tangga yang belum jadi itu. Oke. Nah, itu mentok, nggak ada ruangan sama sekali. Nggak ada ruangan, nggak ada space, nggak ada apa. Karena, oh iya udah dibeton, kok ada suara itu. Gangguan-gangguan yang kita alami di rumah itu, saya, istri, anak-anak itu, memang ada sebagian yang sesuai dengan si Pak Haji bilang ini, yang memang di rumah itu ada 3 bawaan penghuni yang memang tetap di situ sama kiriman, gitu kan. Yang saya pocong 3 kali ketemu, terus si Pak Haji bilang ini bisa kok saya pindahin, suruh pulang, sampai sekarang nggak ada. Jadi dari gangguan-gangguan yang saya alami yang awalnya cuma bayangan-bayangan, terus karena ada bawaan dari mobil juga yang pernah saya cerita itu, akhirnya timbul ada penampakan pocong, terus ditambah lagi gangguan istri kiriman itu memang ada gitu ya, kiriman. Jadi saya simpulkan ternyata di rumah itu gangguannya bukan mengganggu sekarang ini, jadi gangguannya itu buat neror istri. Karena apa? Karena yang diteror itu atau gangguan-gangguan secara langsung itu selalu istri yang ngelihat, yang ngalamin. Jadi ya saya sih di sini hanya pengen atau mohon kepada orang yang memang melakukan ini, yang tidak suka sama istri saya, ya nggak apa-apa lah. Tapi mungkin ke depan harinya ya hukum karma nggak akan kemana-mana kok gitu. Iya, benar. Itulah cerita yang bisa, pengalaman yang bisa saya share atau bagi di sini. Oke, ini Om, berarti aku nangkep banget nih. Berarti si tante ini, si rumah ini berarti emang awalnya udah angker sebenarnya. Udah ada penunggunya. Ya. Dari sebelum tante yang kena itu ya. Betul. Kedua, ditambah tante mulai nih sakit. Dan memang ternyata karena kiriman. Dan sempat ke rumah sakit nih, bahkan sampai 3 rumah sakit ya. Sampai 3 rumah sakit. Rumah sakit P, S, dan D. Oke, tadi udah disebut ya cerita ya rumah sakitnya. Dan sekarang kondisi tante gimana Om? Sekarang kondisi tante makin memburuk dan makin tidak bisa jalan. Dia bilang cuman kaki aku aja nggak ada tenaga, lemes. Dan pakai kursi roda ya kemana-mana? Pakai kursi roda. Padahal seger banget loh kemarin ya, sini. Jadi sekarang dari
6 bulan kan. 6 bulan drastis. Kurang lebih 6 bulan lah. Udah ada nyoba tempat baru nggak? Alternatif baru nggak? Oh, masih cari kita. Masih cari? Masih cari. Tapi udah ada praduga nih Om, siapa yang ngerjain? Sebenarnya udah ada sebenarnya ya. Berarti sekarang udah bolak-balik ke Banten berapa kali Om total Om? Dari yang awal pertama kali? Pertama mungkin udah 6. 6. Udah 6 kali bolak-balik nih ke Banten ya. Ya mungkin ya sebagian orang tidak akan percaya mungkin ya. Kadang-kadang saya bawa mobil lagi kerja misalkan kayak kemarin waktu istri masih bisa ke kamar mandi sendiri. Saya bawa mobil, nangis dalam mobil. Dulu selalu berdua. Iya. Ya. Sekarang bini gue atau istri udah kayak seperti itu. Nah, oke. Minta doanya ya sahabat lonceng ya semua ya. Doanya dari sahabat Buat lonceng. istrinya Om Eko, buat tante. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Om Eko. Om, thank you banget ya. Makasih banget udah ceritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku, thank you banget Om. Dan buat sahabat lonceng juga yang pengen cerita datang atau punya cerita yang sama nih kayak Om Eko, mau cerita datang langsung ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio-nya itu ya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Om Eko juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.